Karena anak bisa jadi fitnah untuk orang tuanya, istri bisa jadi fitnah untuk suami, suami bisa jadi fitnah untuk istri. Ujian, Pak. Namanya ujian itu kadang-kadang tergodanya bareng-bareng, kadang-kadang yang tergoda cuma salah satu. Tapi namanya ujian dihadapi bersama. Disabari bareng-bareng. Bagaimana kemudian kita menghadapi ujian-ujian itu. Suami akan diuji, gitu ya. Biasanya ujiannya suami kalau pas longgar, duitnya banyak, karirnya melesat. Itu ujiannya suami di situ. Ujiannya ibu, ujiannya istri biasanya pas sempit, pas susah. Ini umum ya, karakter umum. Biasanya bapak-bapak itu diuji kalau longgar duitnya akeh. Biasanya kalau sudah karir menanjak, longgar duitnya akeh, yang dulu istrinya paling cantik, baru kemudian menyadari ternyata sekretaris di kantor lebih cantik daripada istri. Ujiannya di situ. Tapi kalau ibu-ibu ujiannya pada saat sempit. Ketok mbiyen ki yo lulusan USM kok yo saiki lagi nganggur gitu kan. Nganggur itu enak, Bu. Makan anggur. Maka itu ujian juga. Saya punya teman, Masya Allah, ujiannya luar biasa. Beliau itu di Perth, Western Australia tinggalnya, dan dulu waktu saya ke sana pertama 2011 ketemu keluarga ini, Masya Allah, lagi sugi-sugi ya, Pak. Kenapa? Kerja di pertambangan, pertambangan lagi booming, lagi luar biasa, kaya raya gitu ya. 2012 juga masih sugih, saya ke sana juga ketemu. 2013 mulai harga minyak turun. Yang kepukul pertama adalah industri alternatifnya, batu bara. Nah, dia di pertambangan batu bara. 2014 sudah sampai 30 US dollar per barrel. Sudah nggak bisa ditolak harga itu, perusahaan batu bara kolaps. Dia di PHK. 2015 itu ketemu, Masya Allah, saya tanya, "Dos pundi Mas?" Ya, sewak ujian nggak usah sabar terus pun ya. Sekarang saya pokoknya tetap bekerja, yang penting alhamdulillah wong saya bisa jadi pencatat meteran listrik dan air keliling ke rumah-rumah. Masya Allah, itu negakkan izahnya sebagai suami tetap bekerja. Meskipun nggak mungkin cukup untuk biaya hidup itu, yang seperti itu. Jadi dia tetap makan tabungan. Ya alhamdulillah, tapi ada sisi hikmahnya. Ludos pundi, dulu itu saya bekerja itu 3 minggu di field, seminggu libur, tapi seminggu itu untuk memulihkan capek. Yang 3 minggu itu kadang nggak cukup. Di rumah cuma gelimbang tidur nggak jelas. Tapi sekarang alhamdulillah saya ini nikmat itu, bisa pergi sholat subuh berjamaah, gitu ya, nganter anak sekolah, jemput, dampingi anak ke tahfidz Quran, nganter istri ke majelis taklim. Itu saya sekarang alhamdulillah longgar sekali itu. Istrinya juga bilang, alhamdulillah Ustaz, sekarang tahajudnya rajin. Dulu alasannya capek. Sekarang awas bilang capek, nganggur kok capek. Ya Masya Allah ya, tetap bersyukur. 2016 itu saya kontak-kontakan, "Dos pundi Mas, doanya Ustaz, ini uang tabungan hampir habis." Kalau uang tabungan hampir habis kan berarti mau diisi lagi total sama Allah. Luar biasa positif itu. Alhamdulillah gitu ya, istrinya juga luar biasa supportnya kepada suami. Dan benar dia kemudian cerita, hari terakhir di mana tabungannya itu hanya cukup untuk hari itu dia dipanggil untuk bekerja di sebuah perusahaan. Dan dia cerita, saya itu berdoa, Ustaz, mudah-mudahan kalau saya dapat pekerjaan lagi, maka nikmatnya tidak dicabut. Nikmat menopo, nikmat tahajud, nikmat nganter anak sekolah, nikmat sholat berjamaah, nikmat nganter tahfidz dan ikut tahfidz bersama anaknya itu. Kalau bisa jangan dicabut. Dan Masya Allah, ketika dia diangkat lagi dapat pekerjaan itu, setelah sabar hampir 2,5 tahun, joblessnya 2,5 tahun itu, dia ini Tabarakar Rahman. Apa yang kemudian dia dapat? Sebuah pekerjaan. Kalau dulu dia engineer harus ke field, harus ke lapangan, sekarang jadi konsultan. Kerjanya bisa dibawa kemana saja asal bawa laptop dan terkoneksi internet, ada kuota. Jadi bisa dibawa kemana saja, bebas, ngantornya juga bebas, dan gajinya
2 kali lipat dibanding yang dulu. Tabarakar Rahman. Ini buah kesabaran. Ujiannya begitu.